Ucapkanlah terima kasih. Ditulis oleh Julia Award. Aku mengalungkan lenganku ke bantal dan mendorongnya ke bawah kepalaku. Walaupun aku sangat letih, sang kantuk tidak kunjung datang. Aku coba berbaring tanpa bergerak supaya tidak mengganggu Michael, suamiku yang pendeta yang akan bangun pada pukul 4 pagi pada hari Minggu seperti biasa. Air mata menetes sewaktu aku meratap kepada Tuhan. Selama lebih dari 1 tahun, letih dan lesu terus berkembang dalam tubuhku. Selama 5 bulan terakhir, aku tidak mampu berjalan dari kursi malasku di ruang keluarga ke kamar tidur tanpa berhenti dahulu di tengah jalan untuk bersandar ke dinding dan beristirahat. Awalnya batuk yang sangat produktif menyebabkan aku harus meninggalkan pekerjaanku sebagai seorang penyiar radio. Mula-mula aku berusaha mempertahankan pekerjaanku, tetapi merekam semuanya sehingga aku dapat menyuting batukku, menghilangkan spontanitas dan menyulitku interaksi dengan pendengar. Kerja yang semula sehari penuh berkurang menjadi 3 jam sehari. Dan 2 kali aku terlalu lemah untuk bangkit dari kursiku pada akhir giliran kerjaku. Resepsionis sampai menelpon Michael agar memapahku ke mobil. Akhirnya tidak ada pilihan selain meninggalkan pekerjaanku. Aku menyerahkan kelompok studi Alkitabku kepada seorang pemimpin lain karena aku tidak dapat bicara lebih keras dari berbisik tanpa berlanjut ke batuk yang terus-menerus. Kami membatalkan ceramah mingguanku bagi anak-anak dan mencari orang lain untuk mengajar kelompok sekolah minggu tingkat SMP. Alih-alih menjadi penggerak dalam setiap aktivitas, aku hanya dapat duduk dan menonton. Aku sudah mendatangi 3 spesialis dan telah menjalani setiap pemeriksaan, setiap uji laboratorium, setiap prosedur, dan setiap dokter melaporkan temuan yang sama. Tidak ada penjelasan untuk gejala penyakitku. Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku? Mengapa Kau melakukan ini? Aku tak dapat hidup terus tanpa harapan bahwa kekuatanku akan kembali. Walaupun batuk sudah berhenti, rasa letih memperdalam cengkramannya dan menguras habis energi yang masih ada. Situasi ini tidak adil bagi Michael. Dia dengan setia tetap menjadi pengurus, seorang istri yang duduk saja di kursi, sementara dia masak dan bersih-bersih. Dia tidak mengeluh, tetapi aku dapat melihat bahwa pekerjaan tambahan mengurusku membuatnya harus mengurangi kegiatannya untuk ke gereja. Aku akhirnya terlelap selama beberapa jam. Dan ketika aku bangun, Michael sudah tidak ada. Aku pindah ke sisi tempat dia biasa tidur dan memeluk bantalnya. Aku agak terhibur oleh sisa aroma tubuhnya. Sekali lagi, aku memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkanku, bukan demi kepentinganku, melainkan bagi Michael
dia harus kembali ke kehidupannya semula. Kali ini, sewaktu aku memohon kepada Tuhan, aku dengan jelas mendengarnya berkata, "Julia, kau belum mengucapkan terima kasih kepadaku." Belum berterima kasih kepadanya. Untuk apa? Untuk apa aku harus berterima kasih? Kau telah merenggut kehidupanku. Padahal aku telah mengerjakan semua hal baik yang ku tahu harus kukerjakan. Aku telah mengikutimu seumur hidupku. Aku telah melayanimu dengan melayani sesamaku. Imbalan yang ku terima adalah penyakitku ini. Ini tidak adil. Tuhan mengabaikan keluh kesahku dan melanjutkan, "Aku telah membebaskanmu dari jadwal. Kau tak harus memikul tanggung jawab, dan tak seorang pun menuntut sesuatu darimu. Aku telah memberimu kesempatan untuk memulai lagi dengan waktumu. Dan kau tidak mengucapkan terima kasih kepadaku?" Tiba-tiba, kemarahan dan kekecewaanku mencair. Tuhan benar. Tidak ada kewajiban satupun yang dibebankan kepadaku. Terima kasih. Terima kasih karena mengizinkan aku memulai lagi dari awal. Agak siang sehabis kebaktian di gereja, kami berkendara dari rumah kami di bagian selatan Oregon ke Seattle untuk bertemu teman-teman yang baru kembali dari pelayanan mereka di Mongolia. Setelah 7 jam berkendara, tenagaku terkuras setiba kami di hotel. Aku merasa telah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi belum ada yang berubah padaku. Michael masih harus menggotongku ke kamar kami. Sebelum terlelap, aku memikirkan percakapanku dengan Tuhan malam sebelumnya. Apa bagusnya sebuah awal yang baru kalau aku masih tidak mempunyai energi yang cukup untuk mengerjakan apapun? Ketika hari masih pagi, sekali lagi Tuhan berbincang-bincang lagi denganku. Aku akan menyembuhkanmu. Namun akan berupa kepatuhan yang panjang ke arah yang sama. Apa yang dia maksudkan dengan kepatuhan yang panjang ke arah yang sama? Kapan dia akan menyembuhkanku? Apa tepatnya yang dia ingin aku perbuat? Belum pernah aku sebingung itu. Sehabis sarapan bersama teman-temanku, memutuskan melihat akuarium Seattle. Sewaktu kami masuk, Michael menunjuk ke beberapa bangku tempat aku dapat duduk dan beristirahat. Aku menggeleng. "Sejauh ini aku merasa baik-baik saja," kataku kepada suamiku itu. Sewaktu kami berjalan pelan-pelan melewati seluruh fasilitas, Michael mendekatiku lagi, memintaku tidak usah menguras tenaga. "Aku akan duduk di tempat istirahat berikutnya." Begitulah kataku kepadanya. Ketika teman-teman kami yang hanya tahu sedikit tentang sakitku mengusulkan santap siang di sebuah restoran yang mengharuskan kami berjalan kaki 5 blok lagi, aku tentunya mengeluh. Aku harus berangkat lebih dahulu," kataku. "Aku akan harus berhenti beberapa kali di sepanjang jalan ke sana." Di luar dugaan, aku berjalan langsung ke restoran itu. Sehabis santap siang, kami berbelanja di kawasan yang disebut Pike Place Market.
Aku dan Michael, suamiku, kita saling pandang karena tidak percaya. Takjub melihat kenyataan bahwa aku dapat terus berjalan. Sepanjang hari itu keherananku terus bertambah. Energiku tidak berlebihan, tetapi tidak sampai harus berhenti untuk beristirahat. Akhirnya kami berhenti di depan sebuah gerai seni di Pike Place. Michael memelukku dan ikut menikmati kegembiraanku ketika aku berkata, Tuhan masuk ke dalam kehidupanku dan melakukan sebuah mujizat. Bersama-sama kami berdua menatap sebuah lukisan di sana. Karya seniman bernama Beth Hendrickson Logan menggambarkan beberapa anak sedang menunggu bus sekolah di bawah sebuah payung besar ketika hari sedang hujan. Salah seorang anak berdiri di luar payung dengan wajah gembira menatap ke langit. Sementara air hujan membasahi wajahnya yang tengada. Keterangan gambar di bawahnya berbunyi, "Senyum pada hujan." Setiap kali aku melihat lukisan yang kini digantung di rumah kami itu, aku merasa diingatkan bahwa tidak peduli apapun yang kualami, aku harus tersenyum. Tuhan selalu mempunyai rencana dalam pikirannya yang selalu berkehendak baik. Dia berkuasa atas waktuku. Dia mengendalikan agendaku. Aku cukup membuat komitmen untuk patuh dalam pengarahannya dan menengadah di bawah hujan sambil berkata, "Terima kasih. Terima kasih." Aku tidak hanya berdoa ketika aku sedang berlutut. Aku juga tidak pernah meninggalkan doa sewaktu aku berjalan.